yang diberikan kepada saya oleh moderator Bu Elvira, dan terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Sudarwan Danim yang sudah hadir pada saat ini untuk acara peer teaching saya. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat selalu. Baik, akan saya mulai untuk teaching saya. Belum hari kok belum deh. Kelayu hubungi dia kan ya. Oke, baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang pertolongan gawat darurat membuka jalan nafas dengan alat dan tanpa alat, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam perkuliahan kita pada hari ini dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat. Oke. Sebelumnya saya tanyakan dulu, apa kabar ini untuk Bu Ani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat semua ya, nampaknya semua berseri-seri ya. Ya, aura-aura bahagianya keluar gitu ya. Oke. Bu Hanifah juga sehat ya? Oke, baik ya. Sebelum masuk ke perkuliahan ini, alangkah baiknya kita saksikan ya untuk video berikut ini. Oke. Di sini saya ada mengambil kata-kata bijak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi support ya, menjadi support bagi pembelajaran kita. Hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Ini kita ambil dari Mahatma Gandhi. Kita ketahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Kenapa kita mempelajari tentang pelaksanaan keperawatan gawat darurat dalam menolong pasien ini, membuka jalan nafas dengan alat dan tanpa alat, ya. Yang pertama itu kita supaya bisa melakukan prosedur membuka jalan nafas dengan alat itu bisa dengan OPA, bisa dengan ELMA, dan kalau dia tanpa alat bisa dilakukan dengan head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Ya. Oke, masuk yang pertama. Yang pertama itu ada airway. Ya, ada airway. Airway itu jelasnya adalah jalan nafas. Ya, saya tanyakan dulu sebelumnya di pertemuan kita sebelumnya, ini kan pertemuan kita yang ketiga nih. Ya, di pertemuan kita yang ketiga ini, ya, kita membahas lagi tentang pertolongan dengan menggunakan alat dan tanpa alat. Ya. Di pertemuan 1 dan 2 sudah ajar juga kita menyinggung tentang ini. Nah, saya mau tanya dulu kepada Bu Ardiana. Kira-kira masih ingat pelajaran kita yang di pertemuan kedua? Silakan Ibu. Oke. Baik sekali ya Bu ya jawabannya ya. Nah, berarti tadi malam Ibu ini belajar nih karena tahu besok ini mata kuliahnya keperawatan gawat darurat. Ya, tapi jangan sampai ibunya yang gawat darurat kan gitu ya Bu ya. Oke, semangat terus Ibu. Ya. Kita lanjut. Ya.
kepada Bu Siti Hanifah. Ya, saya mau tanya dulu, ya. Di pelajaran kita di pertemuan kedua sudah ada tentang proses keperawatan, ya. Langkah-langkah proses keperawatan itu apa aja, Ibu? Silakan, Ibu. Boleh dibuka mic-nya? Ada pengkajian, kemudian ada diagnosa keperawatan, kemudian ada intervensi, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Oke, good. Ya, bagus sekali jawabannya ya, Bu. Ya. Oke, semangat terus belajarnya. Oke. Next, untuk memastikan bahwasanya jalan nafas itu bebas, ya kita harus mengenali adanya sumbatan jalan nafas. Ya, sumbatan jalan nafas itu bisa terjadi pada bagian atas, bisa pada bagian bawah, ya. Dan bisa kita lakukan membebaskan jalan nafas itu bisa dengan alat dan bisa juga tanpa alat. Penyebab sumbatan jalan nafas itu bisa berupa benda asing, ya. Benda asing yang dimaksud di situ bisa berupa sekret, bisa berupa benda-benda lain, ataupun bisa pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran, lidahnya jatuh ke belakang. Ya, jadi itu bisa menjadi benda asing juga, ya, yang bisa menyumbat jalan nafas sehingga jalan nafasnya tidak lancar, ya. Oke, di sini bisa kita lihat seperti di gambar. Ya, kira-kira ngapainnya yang digambar? Ya. Jadi cara memeriksa ada tidaknya sumbatan jalan nafas itu bisa dengan 3 cara, ya, dengan look, listen, and feel, ya. Look, lihat pergerakan dadanya, apakah ada naik turun, ya. Kemudian listen atau dengar suara nafasnya ada atau tidak. Kemudian feel itu merasakan hembusan nafas, ada nggak terasa? Bagaimana cara kita merasakan hembusan nafas? Bisa dengan mendekatkan pipi kita ini ke hidung korban ataupun pasien. Ya. Selanjutnya kita juga harus tahu GCS pasien ini ada berapa. Ya, GCS normal itu berapa? Bu Ani, silakan Bu Ani, GCS normal berapa jumlahnya? Oke, baik. Maaf Ibu, saya belum bisa jawab. Ya, 15. Terima kasih Ibu. Ya. GCS normal itu nilainya 15. Berarti itu dalam keadaan kompos mentis. Ya, kompos mentis. Seperti saat ini, kita saat ini lagi kompos mentis. Berarti GCS kita ini 15. Ya. Lanjut. Masalah yang akan ditemukan. Yang pertama itu ada cooking. Ya. Sumbatan jalan nafas atau tersedak. Itu yang saya sebut tadi. Tersedak itu bisa terjadi kapan saja. Bisa pada saat kita makan, bisa pada saat kita minum. Kemudian ada gargling. Gargling itu karena ada cairan. Karena ada cairan bisa berupa muntahan. Kemudian ada snoring. Snoring itu suara ngorok. Ya, suara ngorok itu terjadi karena lidah jatuh ke belakang, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang berikutnya ada stridor. Apa tuh stridor? Ya, stridor itu terjadi ya karena jalan nafas kita ini mengecil. Biasanya terjadi pada korban luka bakar. Ya, terjadi pada korban luka bakar. Bagaimana penanganan pasien dengan sumbatan jalan nafas? Nah, ini ada pertanyaan, ya. Jadi kita lihat dulu kira-kira siapakah yang berhasil menjawab pertanyaan ini, ya. Bu Ardiana Podesta. Ya. Bagaimana penanganan pasien dengan sumbatan jalan nafas? Iya, ya.
Jawabannya bagus sekali. Berarti sudah mengikuti dari awal. Next, ya, membuka jalan nafas dengan ataupun tanpa alat. Ya, kalau kita membuka jalan nafas tanpa alat, bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Ya, head tilt, chin lift bisa dilakukan bersamaan. Head tilt, chin lift itu angkat dagu, tekan dahi. Angkat dagu, tekan dahi. Itu head tilt, chin lift. Jadi di sini ada tulang rahang kita. Ya, rahang bawah, ada rahang atas. Boleh masing-masing pegang rahang bawahnya? Silakan dipegang. Silakan dipegang Bapak Ibu, rahang bawahnya. Kemudian pipinya. Pipinya. Di sinilah letak zygomatikum. Silakan sama-sama kita tersenyum biar zygomatikumnya naik. Mantap. Oke. Jadi kita angkat rahang bawah bersamaan dengan zygomatikumnya biar bisa terangkat. Ya, seperti pada gambar. Yang selanjutnya jaw thrust. Jaw thrust. Ya, maaf. Saya ralat ya. Untuk head tilt chin lift tadi angkat dagu, tekan dahi. Ya. Oke. Yang ini tadi yang saya sebutkan tadi yang untuk jaw thrust, ya, yang jaw thrust yang ada saya jelasin rahang, zygomatikum, ya itu yang diangkat, yang smile, ya itu untuk jaw thrust-nya. Ya, prosedur pelaksanaan yang pertama, letakkan kedua siku penolong sejajar, ya sejajar dengan ini, ya. Kemudian kedua tangan memegang sisi kepala pasien, penolong memegang kedua sisi rahang, ya. Kedua tangan penolong menggerakkan rahang secara bertahap, ya, seperti yang tertera pada gambar ini. Selanjutnya membuka jalan nafas dengan alat, ya. Yang pertama dengan menggunakan alat OPA, oropharyngeal airway, oropharyngeal airway, seperti yang saya bawa ini alatnya. Ya, untuk mengetahui lebih jelasnya ukuran berapa OPA ini bisa kita lihat dengan berbagai warna. Jadi bisa kita mengenali dengan berbagai warna. Ya, misalnya disampaikan Pak Daulay, tolong ambilkan OPA ukuran 9. Nah, jadi nggak perlu melihat lagi. Ini nomor berapa ya? Nah gitu, nggak perlu. Jadi kita tinggal melihat ya warnanya. Oh berarti ambil yang warna kuning, gitu. Jadi kita bisa gerakan cepat mengerjakannya. Jadi ada berbagai warna, ada merah, biru, hitam, putih, hijau, kuning, merah dan selanjutnya. Prosedur pelaksanaannya, ya. Prosedur pelaksanaan yang pertama, ya, prosedur yang pertama itu mencuci tangan, ya. Setiap kali kita mau melakukan tindakan, perawat wajib mencuci tangan. Kemudian pilihlah ukuran OPA yang sesuai dengan pasien, ya. Kemudian buka mulut pasien dan tong spaten, ya. Kemudian masukkan OPA ke dalam mulut pasien dengan cara balik, ya, dengan cara balik seperti ini, ya, seperti ini. Kemudian kita akan putarkan ini. Kalau sudah masukkan OPA ke dalam mulut pasien dengan cara balik, OPA sehingga bagian atasnya menghadap ke muka palatum. Ya, setelah itu masuk dinding posterior pari, lalu putar 180 ya, kan begini masuknya ya. Kemudian diputar 180. Nah, oke. Kemudian diperhatikan posisi ujungnya sudah mengarah ke oropharyngealnya. Jadi, jika refleks cekukan pasien terangsang, kita harus langsung cabut nih, jangan difiksasi. Kalau difiksasi nanti, ya, bisa mengakibatkan terjadinya komplikasi. Ya, jadi harus segera cabut OPA-nya.
ya, dan masukkan kembali dengan benar. Itu untuk pemasangan orofaringialnya. Ya. Selanjutnya, alat yang kita gunakan untuk membuka jalan nafas itu dengan menggunakan LMA. Nah, ini namanya LMA. Ini boleh kita lihat sama-sama. Ya, kalau digambar, gambarnya hitam putih, jadi ini originalnya bisa dilihat. Ya, alat ini untuk memberikan ya dan menjamin tertutupnya bagian dalam laring. Ya, ini untuk ventilasi yang sifatnya spontan. Ya, yang sifatnya spontan. Kemudian bagian-bagian dari LMA ini namanya choke. Yang paling atas ini namanya choke. Kemudian di sini ada maksnya. Ini ada maksnya. Kemudian ini ada konektornya. Ya, jadi di dalam ini di sini ada juga ya di sambungan daripada ini ada namanya inflation indikator balonnya. Jadi di sini ada kayak balon nih. Jadi harus kita isi. Ya, inilah bagian-bagian dari LMA. Ya, bagaimana cara menggunakannya? Ya, ini adalah prosedur pelaksanaan untuk penggunaan daripada LMA ini. Oke, kita pilih LMA yang sesuai ukuran, kemudian dicek cupnya, ini dicek cupnya, kemudian balonnya. Takutnya ada kebocoran. Kalau bocor ini nggak bisa digunakan karena nanti tidak lengket. Ya. Selanjutnya kita beri lubrikan atau jelly seperti ini, ya, jelly khusus seperti ini. Kemudian posisikan pasien dengan menekan kepala dari belakang. Ya, dan yang terakhir itu bisa kita baca di sini. Yang terakhir itu LMA akan dihubungkan dengan alat pernapasan dan dilakukan pernapasan buatan. Dan ini bisa kita sambungkan misalnya ke BVM. Ya, apa itu BVM? BVM ini adalah back valve mask. Ya, atau bahasa awamnya itu adalah ambu bag. Ya, ambu bag. Itu untuk BVM-nya, ya. Jadi ini kita lakukan dengan tindakan segera. Nah, bisa kita lihat seperti di gambar. Ini langkah-langkahnya, ya. Urutan nomor 1, urutan nomor 2, nomor 3, 4 dan sampai yang terakhir sampai disambungkan ke alat bantu pernafasan. Oke. Sebelumnya saya mau menanyakan dulu, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Apakah yang sudah saya jelaskan dan saya tunjukkan tadi sudah bisa dipahami? Boleh suaranya sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Oke, terima kasih sudah dipahami katanya. Kalau sudah dipahami berarti kita ada feedback dong. Nah, jadi saya mau bertanya nih. Saya mau bertanya dulu kepada Pak Iqbal. Tadi saya sampaikan kepada Pak Iqbal kalau kita diperintahkan mengambil OPA yang OPA nomor 9, warnanya warna apa, Pak? Oke, baik ya. Berarti masih tetap mengikuti. Tadi di berbagai macam warna-warna sudah ada, gitu kan? Jadi sudah langsung gerakan cepat. Ini loh, yang nomor ini loh sesuai dengan warna-warnanya, ya. Kemudian yang berikutnya karena sudah dipahami, katanya sudah dan sudah kita tanyakan juga mengerti, ya. Jadi ini kita ada tugas kelompok, ya. Di sini sudah saya bagi kelompoknya,
Ya, di kelompok 1 itu ada Bu Ardiana, ada Pak Muhammad Yasir Iqbal, kemudian di kelompok 2 ada Bu Ruwaiza, ada Bu Aini, ya, dan di kelompok 3 dan kelompok seterusnya. Ya, itu untuk nama-nama kelompoknya, ya. Kemudian apa yang mau kita kerjain? Yang mau kita kerjain itu kita kerjakan secara berkelompok. Yang pertama, kita membuat satu makalah, ya. Kita buat makalah tentang proses keperawatan gawat daruratan dengan kasus tindakan membuka jalan nafas dengan alat dan tanpa alat, ya. Jadi dikerjakan ini secara berkelompok. Ya, tadi kan sudah ada penjelasan, ya, bahwasanya untuk membuka jalan napas tanpa alat itu seperti apa, membuka jalan napas dengan alat itu seperti apa. Jadi tinggal dituangkan ke dalam bentuk makalah. Ini nanti akan kita presentasikan, ya. Kita kasih waktu 1 minggu, ya. Kita kasih waktu 1 minggu untuk mengerjakan ini dengan catatan. Bapak Ibu harus melakukan bimbingan dulu, minimal 2 kali bimbingan ke dosennya. Ya, selanjutnya kita presentasikan dan tugas ini akan kita kumpul. Ya. Oke, akan kita kumpul. Oke. Kemudian materi-materi ini jangan lupa saya mengingatkan saja, ya. Materi-materi ini sudah kita buatkan, sudah saya buatkan di e-learning kita. Jadi boleh nanti dilihat di e-learning kita. Ya, untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat ini. Jadi untuk beberapa kali pertemuan kita sudah sampaikan di situ. Jadi setiap kali kita mau belajar di pertemuan berikutnya, Bapak dan Ibu sudah bisa membaca sebelumnya. Kemudian di dalam kelompok ini nanti, melakukan bimbingan 2 kali. Saya sampaikan tadi, ya. Jadi itu nanti dibuat makalahnya dan dijilid, ya, sesuai dengan petunjuk yang berlaku di kampus kita. Ya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini. Sebelumnya saya mau 1 orang dari kita dulu untuk menyimpulkan pertemuan kita hari ini. Oke. Mungkin Bu Hanifatum, silakan disimpulkan materi kita untuk hari ini. Silakan Bu. Baik Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan materi yang Bu Resmi sampaikan tadi, Resmi paparkan terkait tentang penggunaan alat-alatnya. Alat-alatnya itu bisa menggunakan LMA ataupun penggunaan OPA. Kemudian apalagi ya tadi Bu? Mungkin itu saja. Itu sudah bisa disimpulkan. Ya, oke. Mungkin Bu Ruwaiza bisa Bu? Menyimak ya Bu ya. Oke, iya tetap menyimak ya. Oke, tadi sudah ada 1 orang menyimpulkan materi kita ini ya. Mudah-mudahan nanti akan bisa dipelajari kembali ya, dipahami kembali karena segala sesuatunya tidak ada yang instan ya. Tetap termotivasi untuk belajar, tetap mempelajari hal-hal baru. Apalagi di keperawatan gawat darurat ini kita tidak boleh lengah ya. Kita tidak boleh lengah. Kita harus tetap harus tetap belajar dan belajar lagi ya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.